Pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Bali kembali mengungkap tindak pidana pengoplosan LPG bersubsidi di daerah Peguyangan Denpasar Utara. Ini merupakan pengungkapan kesekian kalinya, tetapi hukuman bagi pelaku nyaris selalu ringan. Publik masih ingat kejadian kebakaran gudang penyimpanan LPG di Jalan Kargo Taman Minggu 9 Juni lalu yang menewaskan 18 orang karyawan. Pemilik gudang telah ditetapkan tersangka dengan dijerat pasal berlapis terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian. Tidak ada pasal soal sangkaan pengoplosan LPG meskipun kuat dugaan bahwa gudang terbakar tersebut menjadi lokasi pengoplosan LPG subsidi. Pihak kepolisian berpendapat lain. Pengungkapan kasus pengoplosan LPG subsidi juga dilakukan di Abian Semal sekitar akhir Juni setelah publik gempar dengan berita kebakaran gudang di Jalan Taman Kargo. Tersangka berinisial IWR kemudian ditangguhkan penahanannya karena alasan sakit. Sempat beredar rumor tersangka membayar sejumlah uang untuk penangguhan, namun hal itu dibantah pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Johnson Avitus Panjaitan menegaskan bahwa tersangka menyerahkan surat keterangan sakit dan atas alasan kemanusiaan, penangguhan penahanan dikabulkan. Sanksi hukuman bagi pelaku pengoplosan LPG bersubsidi telah diatur baik dalam undang-undang maupun KUHP. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, tersangka harusnya ditahan. Namun lagi-lagi pelaku diperlakukan cukup istimewa dengan berbagai alasan seperti kemanusiaan. Padahal pelaku pengoplosan LPG bersubsidi merugikan banyak pihak terutama masyarakat. Yang paling kentara adalah kerugian akibat sulitnya mendapatkan LPG subsidi karena banyak disalahgunakan oleh pengoplos. Anggota DPR RI Dapil Bali Nyoman Parte cukup keras dalam menyoroti soal pengoplosan LPG bersubsidi. Bahkan Parte mengatakan, pasca kasus ledakan gudang LPG di Jalan Kargo Taman, jumlah LPG subsidi menjadi lancar. Ini mengindikasikan memang patut diduga kuat ada pengoplosan LPG di gudang yang terbakar, publik marah dan membuat pelaku pengoplosan tiarap. Pihaknya kemudian mengajak masyarakat bersama-sama melakukan kontrol terhadap indikasi pengoplosan LPG subsidi. Jika beberapa bulan kemudian terjadi lagi kelangkaan, ada kemungkinan besar pelaku pengoplosan beraksi kembali. Untuk itulah sanksi keras dan tegas terhadap pelaku pengoplosan harus dilakukan. Nyoman Winata, Bali Pos.